Hari ini kita akan membahas sebuah berita besar dari dunia teknologi yang ternyata sangat erat kaitannya dengan konflik di Timur Tengah. Dua pegawai Microsoft baru saja dipecat setelah melakukan aksi protes menentang hubungan perusahaan dengan Israel. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Microsoft sampai dituding terlibat dalam genosida di Gaza? Mari kita kupas tuntas skandal ini sampai ke akarnya. Pada Selasa lalu, sekelompok pengunjuk rasa menduduki kantor Presiden Microsoft, Brad Smith. Aksi ini dilakukan oleh kelompok No Azure for Apartheid, sebuah gerakan yang menuntut Microsoft memutus hubungan dengan Israel. Dalam aksi itu, ada dua pegawai aktif Microsoft, Anna Hatley dan Ricky Fameli. Mereka bersama 5 orang lainnya, yang sebagian besar adalah mantan pegawai Microsoft, ditangkap karena dianggap melakukan pembobolan ke kantor eksekutif. Tak lama setelahnya, Anna dan Ricky menerima pesan suara dari perusahaan. Isinya singkat, tapi jelas, mereka dipecat karena melanggar kode etik dan kebijakan perusahaan. Namun, bagi mereka, pemecatan ini justru memperlihatkan bagaimana Microsoft lebih memilih melindungi kerjasama dengan Israel daripada mendengar suara karyawannya sendiri. Kelompok No Azure for Apartheid menuding Microsoft menjadi bagian dari mesin perang Israel. Mereka menyebut, Microsoft menyediakan Azure Cloud, layanan penyimpanan data, yang digunakan militer Israel untuk menyimpan rekaman panggilan telepon warga Palestina, melakukan pengintaian digital dalam skala besar, dan pada akhirnya mendukung operasi militer yang berujung pada ribuan korban sipil di Gaza. Anna Hatley bahkan mengatakan dalam pernyataannya, Microsoft terus memberi Israel alat yang dibutuhkannya untuk melakukan genosida, sambil melakukan gaslighting pada karyawannya sendiri. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa protes ini bukan sekadar soal kebijakan perusahaan, tapi juga masalah etika dan kemanusiaan global. Bagaimana tanggapan Microsoft? Brad Smith sebelumnya pernah mengatakan, "Kami menghormati kebebasan berekspresi, selama dilakukan secara sah." Namun ironisnya, kebebasan berekspresi itu langsung terhenti begitu karyawan melakukan protes nyata. Pemecatan cepat menunjukkan bahwa Microsoft menempatkan aturan perusahaan di atas kebebasan berpendapat. Selain itu, setelah investigasi media besar seperti The Guardian, 972 Magazine, dan Local Call mengungkap keterlibatan Azure dalam operasi pengawasan Israel, Microsoft berjanji akan meminta firma hukum Covington Burling LLP untuk melakukan review. Tapi banyak pihak menilai langkah ini hanyalah damage control alias cara untuk meredam kritik publik, bukan benar-benar mengubah kebijakan. Fakta menarik, ini bukan pertama kalinya pegawai Microsoft melakukan protes terkait Israel. April 2025, saat perayaan ulang tahun ke-50 Microsoft, seorang karyawan memotong pidato CEO Microsoft Mustafa Suleyman. Ia menuntut perusahaan menghentikan kerjasama dengan Israel. Hasilnya, sama, karyawan tersebut juga dipecat. Beberapa bulan terakhir, gelombang protes di perusahaan teknologi Amerika meningkat. Tidak hanya Microsoft, tapi juga Google, Amazon, bahkan Meta menghadapi tekanan dari pegawai mereka sendiri terkait kontrak dengan militer Israel. Fenomena ini menunjukkan ada konflik moral di tubuh perusahaan teknologi global. Apakah mereka sekadar penyedia teknologi netral, atau justru menjadi bagian dari mesin perang? Mengapa isu ini begitu besar? Karena perang Gaza hingga kini sudah menelan lebih dari 62.000 korban jiwa, mayoritas warga sipil Palestina. Israel dituding melakukan genosida oleh banyak lembaga HAM internasional, termasuk PBB. Jika benar Microsoft menyediakan teknologi yang digunakan untuk pengintaian dan operasi militer, maka perusahaan ini tidak bisa hanya bersembunyi di balik kata-kata netral. Mereka ikut bertanggung jawab secara moral. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan, justru dimanfaatkan untuk menghancurkan kehidupan ribuan orang tak bersalah. Kasus ini menimbulkan sejumlah pertanyaan besar. Apakah perusahaan teknologi global akan tetap mendukung Israel meskipun menghadapi protes dari karyawannya sendiri? Sampai sejauh mana perusahaan seperti Microsoft bisa disebut netral jika produknya dipakai untuk perang? Dan apakah kasus pemecatan ini akan memicu semakin banyak pegawai lain melakukan protes terbuka? Di sisi lain, langkah ini juga bisa menciptakan efek jera. Pegawai mungkin takut bersuara, karena risiko kehilangan pekerjaan sangat nyata. Namun, sejarah membuktikan, semakin ditekan,
justru semakin banyak yang berani melawan. Kasus dua pegawai Microsoft yang dipecat ini bukan sekadar persoalan internal perusahaan. Ini adalah bagian dari konflik global, di mana teknologi, politik, dan kemanusiaan saling bertabrakan.